Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qala fi muhkami tanzilih syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati DKM Mushola Al-Hikmah, yang saya hormati para tokoh masyarakat RT 1 RW 24, yang saya hormati, yang saya takzimi bapak-bapak yang telah hadir serta ibu-ibu yang telah hadir dalam majelis taklim ba'da subuh yang sudah dilaksanakan setiap Sabtu. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan nikmatnya limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat umur, nikmat taufik, nikmat hidayah, yang merupakan bagian dari nikmat terbesar dari apa yang Allah berikan kepada manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian tidak lupa marilah kita sampaikan salawat dan salam kita pada junjungan kita, pada pemimpin kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, seluruh ulama, dan juga kita umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga masih kelak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikenali oleh Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia maupun syafaatul uzma nanti di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah pada malam yang penuh berkah ini, penuh sejarah. Malam ini merupakan malam ke-17. Sebelum rencananya saya mau menerangkan zakat. Rencananya mau menerangkan tentang zakat, akan tetapi kok momentumnya pas dengan nuzulul Quran, sehingga saya belajar lagi tentang nuzulul Quran. Yang namanya baru belajar, mungkin ada salah-salah, bisa dikoreksi. Nomor WA saya 082 297 888 287. Kalau ada yang salah, mungkin nggak berani menegur langsung, tegur lewat WA. Ya baik, nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ada seorang ahli tafsir di Indonesia, namanya Prof. Quraisy Shihab, mengatakan turun itu bukan turun dari atas ke bawah. Kalamullah itu tidak mempunyai orientasi arah, sehingga makna dari nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, adalah menampakkan, Allah menampakkan kalamullahnya berupa Al-Quran.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, pada malam qadar, lailatul qadar. Di dalam kosakata, dalam kajian bahasa dan tafsir, ada di dalam Al-Quran bahasa anzala, ada nazala, ada dua term yang dipakai sama Allah untuk menerangkan turunnya Al-Quran. Dijelaskan oleh ulama tafsir, turunnya Al-Quran itu ada dua fase. Pertama yaitu fase dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah, itu diturunkan langsung satu paket, yaitu diturunkan sekaligus dari Lauhul Mahfuz, diturunkan langsung ke Baitul Izzah. Baitul Izzah dikatakan posisinya adalah di atas daripada Ka'bah. Kalau Ka'bah adalah kiblat kiblat makhluk yang ada di bumi, kiblatnya para malaikat di atas adalah Baitul Izzah. Dikatakan juga segaris, Ka'bah di atasnya adalah Baitul Izzah. Itu yang pernah saya baca dari kitab Usfuriyah. Kemudian itu yang diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sebelum diwahyukan ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada fase kedua. Fase kedua adalah fase ketika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Mulai dari awal fase kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke menjelang akhir hayatnya. Beberapa ulama mengatakan 23 tahun, secara global 23 tahun. Ada yang mengatakan 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu fase ketika Nabi Muhammad menerima wahyu berangsur-angsur. Kenapa kok tidak langsung? Tidak langsung plek, ya, sepaket langsung. Nah, antara lain ada ulama Syekh Ali As-Sobuni mengatakan itu agar supaya perubahan tata nilai moral, hikmahnya perubahan moral itu agar supaya berangsur-angsur, tidak langsung radikal. Jadi ada keseimbangan. Juga diterangkan sebenarnya di dalam Al-Quran, diterangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adaka wa rattalnahu tartila. Allah berfirman, orang-orang yang kafir yang menutup dirinya dari kebenaran mengatakan, kenapa kok Al-Quran tidak diturunkan sepaket langsung? Allah menjelaskan, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu Al-Quran turun secara bertahap untuk memperkuat hatimu Nabi Muhammad. Warattalnahu tartila, dan agar kami membacakannya dengan baik dan jelas, dengan tartil. Nah, awal fase kedua adalah pada 17 Ramadan yang turun ke Nabi secara berangsur-angsur. Wahyu pertama apa, Pak? Wahyu paling pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad di Gua Hiro, surat apa, Pak?
Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Para ulama menjelaskan, jumhur ulama mengatakan itu 17 Ramadan. 17 Ramadan. Dan di bulan Ramadan juga, di 17 Ramadan juga ada suatu peristiwa besar. Peristiwa besarnya adalah Perang Badar. Perang Badar. Dijelaskan di surat Al-Anfal 41, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu beriman, jadi ayat Al-Anfal 41 menerangkan tentang ghanimah, harta rampasan perang. Di situ ada diterangkan yaumul furqan. Yaumul furqan itu adalah yaumal taqal jam'an, hari ketika dua kelompok bertemu. Furqan adalah hari yang membedakan mana yang benar, mana yang batil. Itu ada di Perang Badar 17 Ramadan. Jadi ada kaitan antara wahyu Al-Quran dengan Perang Badar. Antara lain hikmahnya kalau kita tadabburi adalah, yaitu perang itu artinya mengusahakan diri, berjihad, bersungguh-sungguh. Jadi harus satu frekuensi antara wahyu dengan perjuangan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang perlu diketahui lagi bahwa di bulan Ramadan ini bulan yang diistimewakan. Coba tebak karena apa di bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa, bulan yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Kenapa bulan Ramadan selalu dinanti-nantikan? Atau kenapa kita di bulan lain kita merindukan hadirnya Ramadan? Kenapa coba? Kenapa di bulan Ramadan kok kita suasananya kok enak? Suasana untuk beribadah kayak mengakomodir kalau di bulan Ramadan. Kenapa? Umat Islam mengagungkan bulan Ramadan. Ada yang tahu? Ada Lailatul Qadar. Itu sama, Lailatul Qadar sama nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, nuzulul Quran. Sama-sama di bulan Ramadan. Fase pertama sama fase kedua. Pertama di Lailatul Qadar yang dari langit, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, itu di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Nabi menjelaskan, carilah Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Itu khairum min alfi syahr. Ketika Lailatul Qadar, amal-amal semuanya khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau secara literal 1000 bulan berapa hari? Beribu-ribu hari. Orang Arab mengatakan kalau ada alf syahr itu banyak bulan, enggak cuma 1000, bahkan mungkin lebih. Alfi syahr itu bisa lebih dari 1000 bulan. Orang Arab mengatakan kalau sudah alfa itu banyak sekali. Carilah Lailatul Qadar di 10 akhir. Kita sekarang di tanggal 17, kurang 3 hari lagi. Kita menjelang 10 akhir. Moga-moga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan untuk masih ketemu dengan 10 akhir
Ramadan, sehingga kita bisa memanfaatkannya, memanfaatkan peluang-peluang yang ada di 10 akhir Ramadan itu agar supaya menjadi bekal kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, punyalah bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Semoga dengan adanya kita berjumpa nanti dengan 10 akhir menjadi penambah buat ketakwaan kita. Amin ya rabbal alamin. Benar, tadi kita ditanyakan kenapa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang suci, yang kita agungi, yang kita rindu-rindukan, karena adanya nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Secara globalnya adalah turunnya Al-Quran, karena ada Al-Quran. Diterangkan itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana diturunkan pada bulan Ramadan itu Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran terdapat penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak yang batil. Jadi di dalam Al-Quran, kenapa kita puasa? Karena di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk berpuasa. Kenapa kita sholat? Diperintahkan di dalam Al-Quran untuk berpuasa. Kenapa kita zakat? Di dalam Al-Quran ada petunjuk untuk zakat. Kenapa kita haji? Dan berbagai macam lainnya. Tuntunan-tuntunan itu antara lain agar supaya kita mendapatkan, semua manusia ini mendapatkan keselamatan untuk mengarungi hidup di dunia dan di akhirat. Jadi Al-Quran tidak hanya menjelaskan akhirat terus, ada dunianya. Karena di dunia tempat kita mencari ladang, adalah ladang buat kita. Tapi jangan lupa, ya kan? Kita nggak cuma di dunia doang nih. Akhirat nanti ada, kampung kita nanti ada di akhirat nanti. Jadi keyakinan kita orang Islam percaya adanya akhirat, ada kampung kita nanti di akhirat. Nanti kita bawa apa itu ke akhirat? Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga ada penjelasan tentang zakat. Nah, ini akan mengarah ke penjelasan zakat. Banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan kata zakat. Sebagian mengatakan 30, antara 30 sampai 32 kosakata az-zakat. Zakat atau az-zakat. Mayoritasnya bergandengan dengan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatilah Rasul la'allakum turhamun. Semoga engkau diberi rahmat oleh Allah. Itu kata zakat yang seperti itu ada 30 sampai 32. 20 sekitar 25 ke atas itu kata zakat bergandengan dengan sholat. Kenapa kok sholat sama zakat itu gandeng terus? Mayoritas tuh sholat sama zakat gandeng terus. Itu adalah isyarat kalau kita tadabburi bahwasanya sholat itu merupakan peristiwa transendental kita. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Sholat, ketika sholat itu ada peristiwa kita naik sebenarnya. Peristiwa transendental, hablum minallah.
Nah, zakat itu merupakan sisi hablum minan nas dari agama Islam kita. Indah apa? Indah apa nggak indah itu? Kita punya hubungan kepada Sang Pencipta, tapi Sang Pencipta juga menyuruh kita agar supaya jangan lupa sosialnya. Sosialnya, masalah-masalah sosial, problem sosial juga harus dientaskan juga. Antara lain adalah dengan zakat. Jadi kedua itu zakat sama sholat bagaikan, kata peribahasa, bagaikan dua sisi mata uang. Dua sisi mata uang. Jadi dua-duanya harus berjalan seiring untuk mencapai keseimbangan spiritual dan sosial. Jadi harus seimbang. Hablum minallah sama hablum minannas harus sama. Kesolehan ritual selaras dengan kesolehan sosial. Nah, kalau kita bicara tentang zakat, zakat itu apa sih definisinya? Nah, zakat. Ada yang tahu zakat definisinya apa? Mengeluarkan harta. Ya, benar. Apalagi zakat. Gimana? Mensucikan harta, membersihkan. Itu zakat mal. Kalau yang berkaitan dengan harta, zakat mal. Jadi ada dua zakat. Zakat ada zakat badan atau zakat fitrah. Zakat badan atau zakat fitrah. Enggak cuma harta yang harus disucikan. Tubuh badan kita perlu disucikan. Itu zakat fitrah. Fitrah adalah penciptaan. Zakat sendiri artinya, zakat artinya tumbuh, berkembang, berkah. Zakat berkah. Ada lagi mensucikan, membersihkan. Jadi kalau kita antara melaksanakan zakat fitrah itu membersihkan badan kita, membersihkan rohani kita. Itu badan. Zakat fitrah. Nanti ada zakat mal. Zakat mal sangat panjang penjelasannya. Mungkin kita jelaskan di lain waktu. Jadi kita yang urgent di bulan puasa sampai bulan Syawal nanti ada zakat fitrah. Zakat fitrah dikatakan juga zakat badan, menyucikan badan kita. Itulah kasih sayang. Sebenarnya itu kasih sayang dari Allah. Orang-orang Islam, orang-orang beriman diberikan pencucian, di laundry, ya, di laundry. Kenapa orang kafir nggak zakat? Nggak boleh zakat. Ya. Nggak sah zakat kalau orang kafir. Non Islam tidak zakat. Karena yang harus dibersihkan yang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman ya sudah, ntar ada hisabnya. Tidak dibersihkan. Jadi zakat itu jangan dianggap sebagai kewajiban. Kalau dianggap kewajiban berat kita, terbebani kita. Zakat itu adalah kasih sayang dari Allah agar supaya badan kita bersih, ya, disucikan, berkah badan kita. Kemudian zakat mal agar supaya harta kita juga tambah berkah dengan adanya zakat mal, zakat harta. Zakat harta juga mensucikan, ya. Tadi mensucikan, benar itu benar semua. Ada yang mensucikan, membersihkan, berkah, apalagi itu tadi. Tumbuh, menumbuhkan. Jadi itu sekilas tentang zakat dan hubungannya dengan nuzulul Quran dan juga puasa. Zakat sendiri secara bahasa adalah tadi tumbuh dan berkembang, dan secara syariat adalah nama sebuah harta tertentu yang dikeluarkan untuk menyucikan harta atau jiwa. Nah, harta atau jiwa dengan praktek-praktek tertentu dan diberikan terhadap golongan yang tertentu pula, asnaf zakat, mustahik zakat. Jadi zakat itu diberikan dengan cara tertentu, objeknya juga yang
disalurkan mustahik zakatnya juga ada golongannya nanti. Nah, itu yang barusan di lembaran itu sedikit tentang kurang lebih seperti itulah asnaf zakat, mustahik zakat ada di situ. Kalau ada waktu kita jelaskan lagi, tapi insya Allah kalau ini dibaca mudah dipahami. Ini saya fotokopikan dari buku fikih ibadah yang disusun oleh pesantren Peloso Kediri. Jadi ini dibaca dulu, nanti baru kita kaji lagi kalau ada pertemuan. Kita mungkin besok, mungkin minggu depan, insya Allah. Kemudian macam-macam zakat sudah ya Pak. Zakat, ada zakat yang badan, untuk jiwa kita. Ada zakat yang untuk mensucikan, membersihkan harta, ada zakat mal. Zakat mal antara lain secara global ada zakat yang pertanian, ada yang peternakan, hewan ternak, kambing, sapi, unta, kerbau, ya. Itu bagian binatang ternak. Perhiasan juga, perhiasan, emas, perak. Buah-buahan juga ada zakatnya. Kemudian harta niaga, ya harta dagangan juga ada perhitungannya. Itu secara global dulu. Ini kalau dijelaskan zakat mal ini perlu beberapa pertemuan. Sehingga kita langsungkan saja ke zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang yang Islam. Pertama Islam. Syarat wajib zakat fitrah Islam. Pertama Islam. Jadi tidak wajib bagi orang yang kafir. Kemudian orang yang merdeka. Merdeka artinya bukan budak. Bukan budak. Jadi kalau budak tidak wajib, tapi di zaman modern ini status budak, perbudakan sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga yaitu menemukan bagian akhir bulan Ramadan dan bagian awal bulan Syawal. Jadi kalau anak nih lahir setelah terbenamnya matahari malam Idul Fitri, ada anak lahir setelah maghribnya, atau meninggal, ada orang meninggal sebelum terbenamnya matahari, itu tidak wajib dikeluarkan zakat. Itu. Kebalikannya, ada anak yang lahir sebelum maghrib Syawal, sebelum takbiran, ya. Sebelum maghrib, sebelum 1 Syawal, ada anak lahir sebelum 1 Syawal, ya. Itu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang meninggal gimana? Kalau meninggalnya setelah terbenamnya matahari, wajib tuh. Paham nggak Pak? Dibalik-balik gitu. Jadi kalau anak lahir setelah terbenam matahari, maghrib Syawal, setelah maghrib berarti nggak wajib zakat tuh. Atau meninggalnya sebelum terbenamnya matahari, tidak wajib zakat. Kemudian yang keempat, syarat wajib zakat fitrah adalah mempunyai kelebihan harta. Ada kelebihan harta. Pokoknya setelah memenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, ya, pada malam Syawal itu sampai ke paginya, sampai siangnya, itu setelah memenuhi sandang, pangan, papan, ya, sandang, pakaian, makanan, sama rumah. Itu kalau ada lebihnya bisa beli. Katakanlah kepala keluarganya punya
beli 2,5 kilo beras, anaknya 2,5 bisa beli 2,5 kilo, istrinya 2,5 kilo, bisa lah beli, katakanlah anaknya satu, suami istri berarti berapa itu? 7,5. Setelah memenuhi kebutuhan pokoknya, masih ada uang untuk membeli beras 7,5 kilo, maka wajib zakat. Kalau tidak punya gimana? Ya nggak wajib, begitu aja. Sudah memenuhi kebutuhan pokoknya, punya anggota keluarganya, suami, istri, anak satu misalkan. Pas dihitung-hitung, pas malam Syawal sampai besoknya, kayaknya nggak bisa beli 7,5 kilo, udah ya sudah segini, gitu. Itu nggak wajib, dah, wajib. Ada lagi keterangan, ya kalau punyanya yang 2,5 kilo dah, cuma bapaknya doang nggak apa-apa, yang bapaknya doang dah, gitu. Yang wajib kan bapaknya tuh, suaminya kan punya tanggungan juga, istri sama anak. Jadi yang perlu mikirin zakat fitrah ini kepala keluarga nih. Kepala keluarga harus mengkalkulasikan nih uangnya. Atau yang uangnya dipegang sama ibu-ibu harus disisihkan itu. Disisihkan mulai sekarang untuk zakat fitrah. Dan waktu zakat fitrah itu dimulai dari Ramadan. Dari awal Ramadan sampai akhir, dan sunnahnya adalah sebelum sholat Id, sebelum sholat Idul Fitri. Kalau penyalurannya berarti mulai setelah Penyalurannya sebelum, iya malamnya. Disalurkan sebelum Idul Fitri, masuk Ramadan sekarang nih, disalurkan sekarang boleh karena wajibnya zakat pas bulan Ramadan itu, bulan Ramadan sampai ke sholat. Kalau sampai siang makruh ya, terkenal ya, karena ya di sini yang biasanya bertugas DKM sama terkenal, jadi ya kali-kali nanti ada penyaluran zakat kurang lebih seperti itu. Insya Allah bisa lah. Kemudian berapa kadar zakat fitrah itu berapa? Yang harus dikeluarkan beras ya. 3,5 liter itu berapa? 3,5 liter berapa kilo berarti? 2,5 lebih lah ya. 2,5 lah ya. Zakat fitrah itu nggak harus beras, tergantung bahan makanan pokok. Berhubung di Indonesia makanan pokoknya adalah nasi, berarti zakatnya nasi. Kalau di Arab makanan pokoknya misalkan kurma, berarti zakatnya kurma. Kalau di satu wilayah, misalkan di Papua ya, sagu, makanan pokoknya sagu, berarti sagu. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Jadi yang dikeluarkan alhamdulillah makanan pokok, namanya bahasa Arabnya qut namanya. Jadi kadar zakat fitrah itu kalau di literatur klasik, satuan kitab fikih itu 5 ritel sepertiga, 5 ritel 1/3, 5 sepertiga, berarti 5,3 sekian, 5,3 sekian ritel. Satu ritel itu sekitar 407 gram. 407 dikali 5,3 sekian, hasilnya 2,2170 gram sekian. Nah, jadi dibulatkan 2,5 kilo agar menjaga-jaga, jadi nggak usah ngepres. Lebih baik lebih, kalau lebih nanti dihitung sedekah. Ada yang mengatakan udahlah 2,75, 2,7 ya lebih. Ada yang bilang 3 kilo nggak apa-apa, 3 kilo aja.
Tapi standar minimalnya adalah sekitar 2,2 lah. Standar minimal itu. Jadi ya ada orang yang udah ngepres uangnya segitu 2,2, ya udah segitu. Keluarin aja 2,2. Jadi nanti kalau kita misalkan menyalurkan zakat, nah perlu juga tuh ada timbangannya. Jadi standar minimal juga perlu taruh. Tapi kalau kita yang sebagai musaki lebihin, kalau misalkan ada lebihan ya dilebihin. Ya itu sekilas tentang zakat fitrah. Semoga kita bisa dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk membayar zakat fitrah kita, zakat fitrah buat kita kepala keluarga, juga kepada bisa juga membayarkan istri-istri kita, istri lah satu ya, kalau istri anak-anak kita bisa membayarkannya. Itu insya Allah apabila kita ikhlas, yaitu untuk mematuhi perintah Allah, insya Allah badan kita dibersihkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, sehingga kalau badan kita bersih, insya Allah beribadah kepada Allah jadinya enteng, dan tidak amot-amotan lagi. Sholat awalnya bulan puasa, sebelum bulan puasa malas-malasan, mungkin dengan zakat fitrah anak kita disakatin, istri kita disakatin, lebih taat kepada Allah. Itu dimensi-dimensi yang tidak dijangkau sama manusia modern. Itu nggak ada ininya, nggak ada di akal itu sudah dimensi yang iman dan rohani saja. Ya kurang lebih seperti itu dulu. Nanti insya Allah apabila ada waktu, mudah-mudahan kita semua panjang umur, diberikan kesehatan, kita ngaji lagi yang berkaitan dengan nanti pembagian zakat dan mustahiknya. Jadi kalau fakir miskin standarnya gimana sih? Fakir miskin standarnya gimana sih? Dikatakan fakir itu parameternya apa? Kriterianya apa? Miskin itu kriterianya apa? Apa bedanya fakir sama miskin? Terus parameter atau kriteria Ibnu Sabil gimana sih? Kriteria fisabilillah seperti apa sih? Kriteria mu'allaf yang berhak menerima zakat seperti apa sih? Apakah semua mu'allaf itu berhak menerima zakat kah? Ya. Itu akan kita kaji lagi di pertemuan berikutnya. Kalau dikaji sekarang juga ngantuk dan durasi. Kurang lebih seperti itu dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan redaksi kata-kata. Ya, kalau ada salah-salah silakan, saya menerima banyak masukan. Insya Allah saya terbuka atas masukan dan koreksi. Intinya kita di sini ngaji bersama lah ya, ngaji bersama. Ada ulama-ulama, ada masyayikh kita, guru-guru kita yang ini dari pelosok, juga ada juga yang dari Fathul Qorib. Ya gitu ya Pak ya. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita Muhammad bin Al-Awali yang telah menjelaskan tentang Ramadan, tentang Ramadan yang mulia. Sudah dijelaskan adanya adanya saudara kemudian adanya Al-Quran dan masih juga masalah zakat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita dapat tertanam di hati kita, menjadikan kita lebih baik ke depannya untuk bekal ilmu, untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Allah itu masya Allah itu mudah-mudahan dengan perintah Allah kalau sudah Lailatul Qadar insya Allah kedepannya semakin berkembang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu tujuan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.